Hai, apa kabar sahabat Dirabila? Bersama gua Rizal, selamat datang di Dirabila. Pada video kali ini, kita akan membahas sebuah kasus yang terjadi pada 11 Juni 2016 di Kadudampit, sebuah kecamatan yang biasanya tenang di Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Peristiwa ini melibatkan sejumlah pihak, yang kehidupannya berubah drastis hanya dalam waktu satu malam. Sebuah ambisi yang tak terbalas, berujung pada hilangnya satu nyawa tak bersalah. Pernahkah kalian merasa sedang diawasi oleh seseorang yang kalian anggap sebagai tetangga biasa? Bagaimana jika senyum ramah yang kalian berikan setiap hari justru disalahartikan menjadi sebuah obsesi gelap? Jadi seperti biasa, siapin kopi kalian, kalau berani matiin lampu sekalian, dan yuk kita masuk ke ceritanya. Mari kita berkenalan dengan korban kita hari ini. Namanya adalah Angesti Sistiani. Saat peristiwa ini terjadi, Angesti masih sangat muda, berusia 19 tahun. Ia adalah seorang gadis berparas cantik yang berasal dari Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung. Setelah lulus sekolah, Angesti memutuskan untuk merantau ke Jawa Barat. Ia tinggal di rumah neneknya, Nenek Ima, di Kampung Sungapan, Desa Kadudampit. Keseharian Angesti di sana sangat sederhana namun penuh dedikasi. Nenek Ima memiliki sebuah warung sembako yang cukup ramai pembeli. Sebagai cucu yang berbakti, Angesti mengambil peran sebagai penjaga warung untuk membantu neneknya yang sudah menua. Bagi warga sekitar, Angesti bukanlah orang asing yang menutup diri. Ia dikenal sebagai gadis yang sangat baik, ramah, ceria, dan ringan tangan. Kepribadiannya yang hangat membuatnya mudah disukai oleh tetangga dan para pelanggan warung. Tak hanya di dunia nyata, Angesti juga merupakan sosok yang sangat ceria di dunia maya. Ia aktif di Facebook, sering mengunggah foto selfie, membagikan isi hatinya layaknya remaja pada umumnya, dan selalu menyempatkan diri membalas komentar teman-temannya. Ia adalah gadis yang penuh dengan harapan dan masa depan yang panjang. Waktu menunjukkan tanggal 11 Juni 2016. Hari itu bukanlah hari biasa. Itu adalah hari pertama di bulan suci Ramadan 1437 Hijriah. Angesti, layaknya umat muslim lainnya, bangun di dini hari untuk melaksanakan ibadah sahur bersama Nenek Ima. Suasana pagi itu terasa damai dan normal. Tidak ada firasat buruk. Tidak ada tanda-tanda bahwa bahaya sedang mengintai. Setelah sahur selesai, karena udara masih sangat dingin dan waktu masih menunjukkan sekitar pukul 5 pagi, Angesti memutuskan untuk kembali tidur di area dalam warung sembako tersebut. Namun, kedamaian itu pecah saat fajar mulai menyingsing. Nenek Ima, yang hendak memulai aktivitas paginya, mendapati pemandangan yang akan menghancurkan hatinya selamanya. Ia menemukan sang cucu kesayangan terbujur kaku tak bernyawa. Yang lebih menyayat hati, kondisi Angesti saat itu sangat memprihatinkan. Tanpa busana, dengan luka-luka yang mengindikasikan adanya kekerasan fisik. Jeritan histeris Nenek Ima seketika memecah keheningan pagi di Kadudampit. Para tetangga yang baru saja selesai menunaikan salat subuh langsung berhamburan mendatangi warung. Dalam kepanikan, warga segera berusaha membawa tubuh Angesti ke rumah sakit dan memanggil pihak kepolisian. Di tengah kerumunan warga yang panik tersebut, ada satu tetangga yang ikut sibuk. Ia bahkan berpura-pura terkejut dan ikut membantu menggotong tubuh Angesti. Ia bertindak seolah-olah ia adalah pahlawan yang peduli. Setibanya di rumah sakit, tim medis segera melakukan pemeriksaan. Hasil sementara, dari dokter memberikan kenyataan yang pahit. Angesti telah kehilangan nyawanya akibat kehabisan napas. Tidak ada indikasi penyakit bawaan. Ini adalah murni tindak kejahatan. Sementara itu,
tim dari Polres Sukabumi Kota langsung menggelar olah tempat kejadian perkara di warung sembako milik Nenek Ima. Polisi menemukan beberapa kejanggalan. Tidak ada pintu atau jendela yang rusak secara paksa, menandakan bahwa pelaku mungkin masuk dari celah yang tidak terkunci atau sudah sangat mengenali denah lokasi. Polisi juga mulai mengumpulkan keterangan dari saksi-saksi di sekitar lokasi. Beberapa tetangga dimintai keterangan mengenai aktivitas di sekitar warung sejak malam hingga waktu sahur. Fokus polisi perlahan mulai mengerucut pada lingkungan terdekat korban, karena kejahatan dengan motif sedekat ini seringkali dilakukan oleh orang yang berada tak jauh dari radar. Penyelidikan tidak membutuhkan waktu lama. Dari sekian banyak saksi yang diperiksa, ada satu pemuda yang gelagatnya mengundang kecurigaan penyidik. Namanya Dadang Darmawan, alias Ali, pemuda berusia 21 tahun. Kalian ingat orang yang tadi ikut sibuk menolong dan menggotong tubuh korban? Ya, itu adalah Dadang. Saat dimintai keterangan sebagai saksi, kesaksian Dadang terdengar bertele-tele dan tidak konsisten. Matanya gelisah, dan ia berusaha keras menutupi kepanikannya. Namun, sepandai-pandainya tupai melompat, pasti akan jatuh juga. Penyidik kepolisian yang jeli melihat sebuah petunjuk fisik yang tak bisa dibantah oleh kata-kata. Ada luka lecet bekas cakaran di bagian dada dan lengan Dadang. Sebuah tanda perlawanan. Hal ini mengonfirmasi bahwa Dadang adalah orang terakhir yang bersentuhan dengan korban sebelum ia menghembuskan napas terakhir. Dadang yang awalnya berstatus saksi, seketika berubah menjadi tersangka utama. Kasus ini memiliki plot twist yang cukup miris. Jika biasanya seorang pelaku kejahatan akan melarikan diri sejauh mungkin, mengganti penampilan, atau bersembunyi di hutan, Dadang justru memilih bersembunyi di bawah lampu terang. Lokasi pelariannya tidak ada. Ia kembali ke rumahnya yang kebetulan posisinya berada tepat di sebelah warung Nenek Ima. Ia mencoba menyamar sebagai warga sipil biasa yang berempati dengan kepedihan Nenek Ima. Ia bermain psikologis, mencoba mengelabui petugas dengan bersikap kooperatif di awal kejadian. Namun, di ruang interogasi topeng itu hancur. Dihadapkan pada bukti fisik cakaran di tubuhnya dan alibi yang berantakan, Dadang akhirnya terdiam. Kepalanya tertunduk. Sikapnya yang semula seolah tak bersalah berubah menjadi pasrah. Tanpa perlawanan fisik lebih lanjut, polisi resmi menahan Dadang di Polres Sukabumi Kota malam itu juga. Siapa sebenarnya Dadang Darmawan ini? Dadang adalah pemuda asal Kuningan, Jawa Barat. Anak keempat dari 9 bersaudara. Ia merantau ke Sukabumi untuk mengadu nasib dengan membuka warung bubur kacang hijau. Kebetulan sekali, warungnya bersebelahan langsung dengan warung sembako tempat Angesti bekerja. Namun, bertolak belakang dengan Angesti yang ceria bak matahari pagi, Dadang digambarkan oleh keluarganya dan warga sebagai sosok yang sangat pendiam, tertutup, dan cenderung misterius. Kakak tiri Dadang bahkan mengungkapkan sebuah fakta mengejutkan. Dadang memiliki riwayat tekanan mental. Hanya seminggu sebelum kejadian, Dadang sempat bertingkah aneh hingga kesurupan. Keluarganya sudah memintanya untuk pulang ke Kuningan, bahkan seorang guru spiritualnya sudah memberikan peringatan keras agar Dadang tidak kembali ke Sukabumi karena akan terjadi sesuatu yang buruk. Sayangnya, peringatan itu diabaikan. Ia tetap bersikeras tinggal di sebelah warung Angesti. Lalu, apa yang memicu Dadang melakukan hal setragis itu? Jawabannya adalah obsesi sepihak. Selama berbulan-bulan berjualan bersebelahan, Dadang diam-diam memendam ketertarikan yang tak wajar pada Angesti. Setiap hari, dari balik warung buburnya, sepasang mata Dadang terus mengawasi gerak-gerik gadis itu. Ia curi-curi pandang, merangkai ilusi di kepalanya sendiri. Di mata Angesti,
Dadang hanyalah tetangga biasa, seorang teman sesama perantau. Namun di mata Dadang, kebaikan dan senyuman ramah Angesti disalahartikan sebagai sinyal cinta. Obsesi yang terus dipendam dalam keheningan perlahan berubah menjadi hasrat yang gelap dan tidak terkendali. Tidak ada pertengkaran hebat sebelumnya, hanya ada api delusi yang dibiarkan membesar di dalam kepala Dadang. Mari kita kembali ke pagi, kelabu tanggal 11 Juni 2016, pukul 5 pagi. Setelah Angesti kembali tidur pasca sahur, Dadang yang sudah dikuasai oleh hasrat butanya mengendap-endap keluar dari warungnya. Ia menyadari bahwa pintu depan warung sembako Nenek Ima tidak terkunci rapat. Dengan pelan, ia menyelinap masuk ke dalam ruangan yang remang-remang itu dan menemukan Angesti sedang terlelap. Suara langkah kaki Dadang membangunkan Angesti. Gadis itu terkejut setengah mati melihat tetangganya tiba-tiba berada di dalam kamarnya di waktu subuh. Dengan suara gemetar namun memaksa, Dadang menyatakan perasaan cinta yang selama ini ia pendam. Tentu saja Angesti menolaknya. Situasi itu terlalu aneh, terlalu terburu-buru, dan Angesti memang tidak memiliki perasaan apapun padanya. Mendengar penolakan itu, ego Dadang terluka. Hasratnya berubah menjadi amarah. Dadang mencoba melakukan tindakan pelecehan secara paksa. Angesti, seorang gadis muda yang keberaniannya patut diacungi jempol, tidak menyerah begitu saja. Ia melawan sekuat tenaga, mencakar dada pemuda itu demi mempertahankan kehormatannya. Perlawanan hebat dari Angesti membuat Dadang panik. Takut jeritan Angesti terdengar oleh Nenek Ima atau tetangga lain. Dadang mengambil selimut dan membekap wajah korban. Di tengah pergumulan yang tak seimbang itu, sebuah tekanan brutal di area leher membuat Angesti akhirnya kehilangan daya dan tumbang dalam keheningan. Hasil otopsi resmi dan olah TKP mengungkap kekejaman di balik diamnya Dadang. Dokter forensik mengonfirmasi bahwa cedera fatal di bagian leherlah yang menghentikan napas Angesti selamanya. Terdapat pula luka-luka lebam di area tubuh lainnya yang menjadi saksi bisu betapa kerasnya gadis malang itu berjuang mempertahankan diri. Selain selimut yang digunakan untuk membekap, polisi juga menemukan fakta licik lainnya. Setelah menghabisi nyawa korban, Dadang ternyata dengan sengaja mengambil beberapa barang dagangan dari warung, seperti rokok. Tujuannya, ia ingin membuat setting TKP seolah-olah Angesti adalah korban perampokan bersenjata. Sebuah taktik manipulasi yang gagal total berkat kejelian pihak kepolisian. Di balik jeruji besi, dengan wajah datar tanpa penyesalan yang berarti, Dadang mengucapkan kalimat yang membuat siapa saja merinding mendengarnya. Saya sudah lama suka sama dia, tapi tidak pernah diperhatikan oleh almarhumah. Ujarnya dingin kepada petugas. Ia mengakui bahwa niat awalnya malam itu hanya ingin melampiaskan hasrat bejatnya. Namun, karena Angesti meronta dan menolak dengan keras, kepanikannya mengambil alih. Demi membungkam suara penolakan itu, ia lebih memilih untuk merenggut masa depan gadis tersebut selamanya. Kepergian Angesti menyisakan duka yang sangat luar biasa. Jenazah gadis periang itu kemudian dipulangkan dan dimakamkan dengan isak tangis keluarga yang tak terbendung. Nenek Ima yang menjadi orang pertama yang menemukan cucunya mengalami trauma mendalam. Kabar ini juga menyebar bagai api di media sosial. Akun Facebook Angesti yang tadinya penuh dengan keceriaan dan sapaan hangat berubah menjadi buku duka cita digital. Ribuan netizen yang murka membanjiri kolom komentar, mengutuk perbuatan Dadang dan menuntut keadilan seberat-beratnya. Dari pihak keluarga pelaku, kakak tiri Dadang mengungkapkan rasa syok yang luar biasa. Mereka tidak menyangka adik mereka yang pendiam dan tertutup mampu melakukan tindakan kriminal di luar nalar kemanusiaan, terlebih di hari pertama bulan suci. Berdasarkan semua bukti, pengakuan, dan olah TKP,
pihak Polres Sukabumi Kota mengambil langkah tegas. Tindakan manipulatif Dadang yang mencuri barang untuk mengelabui TKP serta cara ia mengeksekusi korban dinilai memiliki unsur kesengajaan dan perencanaan. Polisi menjerat Dadang dengan pasal berlapis. Yang paling berat adalah pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana. Ia juga dijerat dengan pasal 339, pasal 338, serta pasal 291 KUHP terkait tindak kekerasan seksual. Dengan jeratan hukum ini, Dadang dihadapkan pada ancaman hukuman maksimal, penjara seumur hidup, atau bahkan hukuman mati. Itulah kisah nyata yang kita bahas kali ini. Kasus hilangnya nyawa Angesti Sistiani membuka mata kita tentang sebuah realita pahit. Seperti yang diungkapkan oleh Lembaga Perlindungan Perempuan setempat saat itu, kejahatan yang paling rentan dan berbahaya justru seringkali datang dari lingkaran terdekat. Dari seseorang yang tersenyum di sebelah rumah kita, yang kita anggap sebagai teman. Kisah ini mengajarkan kita untuk selalu waspada, bahwa di balik sifat diam seseorang, terkadang ada badai obsesi yang bisa berujung pada bencana. Angesti adalah simbol keberanian, yang berjuang hingga napas terakhirnya demi menjaga kehormatan. Nah, setelah mendengar detail kasus ini, bagaimana menurut kalian? Apakah hukuman penjara seumur hidup cukup pantas untuk menebus hilangnya masa depan seorang gadis muda yang tak bersalah ini? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jika kalian menyukai konten seperti ini, jangan lupa dukung channel ini dengan menekan tombol like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar tidak ketinggalan video berikutnya. Terima kasih sudah menonton, dan sampai jumpa di kisah selanjutnya.